anak-anak. Jadi kali ini Miss akan menyampaikan tentang dua pangeran yang ikut berjuang selama masa penjajahan. Yang pertama adalah Pangeran Diponegoro dan yang kedua adalah Pangeran Antasari. Pertama tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Jogja pada tanggal 11 November 1785. Ibunya bernama Raden Ayu Mangkorowati yang merupakan selir dari Sultan Hamengkubuwono III. Nah, Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1825 sampai 1830. Perang Jawa ini biasa disebut Perang Diponegoro. Pada waktu itu, Belanda memasang patok milik Pangeran Diponegoro di desa Tegalrejo, tempat Pangeran Diponegoro tinggal. Kemudian, Pangeran Diponegoro menolak pembangunan jalan raya ini yang sudah direncanakan oleh Patih Danurejo yang merupakan kaki tangan Belanda. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro pergi dari desa Tegalrejo menuju ke Gua Selarong untuk memimpin dan membangun pimpinan pasukan, barisan pasukan, supaya bisa menyerang Belanda. Kemudian, Belanda pun mulai berpikir, sepertinya kita harus mengadakan sayembara untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akhirnya sayembara pun dilangsungkan. Orang yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro akan mendapat hadiah 20.000 gulden. Tetapi sayang sekali tidak ada yang mampu melakukannya dan tidak ada yang berkompromi untuk melakukan hal itu. Sehingga Belanda pun pada tanggal 28 Maret 1830 meminta Diponegoro untuk datang ke Magelang untuk berunding. Datanglah Pangeran Diponegoro. Tapi Belanda justru menangkap Pangeran Diponegoro bersama dengan beberapa pengikutnya. Akhirnya Belanda membawa Pangeran Diponegoro dan pengikutnya ke Manado. Setelah itu, Belanda memindahkan lagi Pangeran Diponegoro dan pengikutnya. Kalian tahu kemana? Ke Makassar. Ya, dan Pangeran Diponegoro tinggal di Benteng Rotterdam. Kalian pasti tahu di mana benteng itu kan? Selama 25 tahun Pangeran Diponegoro tinggal di sana. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro pun meninggal pada tahun 1855 dan pangeran pun dimakamkan. Itulah kisah dari Pangeran Diponegoro. Nah, yang kedua adalah Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini berasal dari kerajaan Banjar di Kalimantan. Pangeran Antasari sekalipun anak dari sultan, tetapi Pangeran Antasari lebih dekat dengan rakyat dan tidak pernah tinggal di lingkungan kerajaan. Di bawah pimpinannya, Pangeran Antasari mampu mengusir Belanda dari tanah kelahirannya. Waktu itu, Belanda menggunakan taktik adu domba pada golongan-golongan di lingkungan istana, sehingga mereka terpecah-pecah dan bermusuhan. Oleh karena itu, Pangeran Antasari berinisiatif untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda. Rencananya sangat didukung oleh rakyat di daerah itu, sehingga mereka mulai membuat pasukan. Dan pada tanggal 18 April 1959, pasukan Antasari mulai menyerang Belanda di tambang batubara Pengaron. Berbekal dari dukungan dari sejumlah pihak, akhirnya Pangeran Antasari yang awalnya dari 6.000 prajurit, pasukannya semakin bertambah besar. Hal ini membuat pasukan Belanda kebingungan. Dalam peperangan, Belanda juga menawarkan hadiah sebesar 10.000 gulden bagi siapapun yang dapat menangkap dan membunuh Pangeran Antasari. Tetapi sampai di akhir peperangan pun tidak ada yang menerima tawaran itu karena semua mendukung Pangeran Antasari. Kemudian Pangeran Antasari
Di tengah-tengah peperangannya, dia wafat pada tanggal 11 Oktober 1862. Tetapi kalian tahu Pangeran Antasari tidak menyerah, tidak kalah oleh Belanda dan tidak mau ditipu oleh Belanda. Waktu itu kira-kira Pangeran Antasari berusia 75 tahun. Nah, demikian kisah dua pangeran yang ikut dalam perjuangan penjajahan Belanda, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Antasari.